Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang sesuatu yang juga sangat penting dalam memulai penelitian. Ada banyak mahasiswa datang sama saya dan mengatakan, "Pak, saya bingung nih, nggak tahu mau meneliti apa." Nah, jangan putus asa karena ada 5 cara menemukan ide penelitian. Coba kita lihat berikut ini. 5 metode menemukan ide penelitian itu adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pengamatan dan analisis. Yang kedua, melakukan duplikasi. Yang ketiga, melanjutkan atau mengembangkan penelitian sebelumnya. Yang keempat, menerapkan teori tertentu. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah sosial. Mari kita lihat penjelasan tentang kelima metode ini satu persatu. Pertama, pengamatan dan analisis. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Coba tanyakan pada diri sendiri, mengapa ini terjadi? Apa yang ada di balik kejadian itu? Bagaimana orang-orang menilai kejadian ini? Nah, ini bisa menjadi sebuah ide awal atau memberikan inspirasi untuk melakukan penelitian. Katakanlah sekarang ini, saat pandemi, ada banyak fenomena-fenomena atau kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa atau pembicaraan-pembicaraan tertentu yang dilakukan oleh orang lain. Coba tanyakan, mengapa ini terjadi? Mengapa pembicaraan itu dilakukan? Siapa yang ada di balik ide pembicaraan itu? Ketika orang mengatakan sesuatu, itu tidak 100% dari dirinya. Ada seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu yang punya otoritas di balik apa yang dia katakan itu. Siapa dia? Nah, ini perlu kita tanyakan. Bagaimana orang-orang menilainya? Bagaimana orang menilai sebuah peristiwa tertentu? Apa yang dikatakan orang tentang peristiwa tertentu? Apa yang dikatakan orang tentang banyaknya masyarakat yang sakit karena corona misalnya? Dan lain sebagainya. Lalu cobalah lihat fenomena yang dibicarakan di mana-mana. Setiap orang sedang membicarakan itu. Di mana kita duduk, di mana kita berdiri, di mana kita berjalan, berkumpul dengan orang, kita mendengarkan pembicaraan tentang satu fenomena tertentu. Nah, itu artinya fenomena itu sedang terkenal, sedang viral bahasa gaulnya, bahasa kerennya. Itu memberikan inspirasi bagi kita untuk melakukan penelitian tentang fenomena itu. Atau sebuah fenomena yang terjadi berkelanjutan. Sudah setahun ini kita melihat fenomena itu terus terjadi, terus berulang-ulang. Dimanapun kita pergi, itu juga. Atau nanti diam 1 bulan, tapi bulan berikutnya sudah terjadi lagi. Atau dalam 4 tahun terakhir fenomena itu berulang di setiap bulan tertentu. Itu juga bisa memberikan kita sebuah inspirasi melakukan penelitian. Atau ada fenomena yang menghebohkan lalu menghilang. Katakanlah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu di Aceh bahkan di Indonesia dihebohkan oleh batu giyok. Sebelumnya pernah dihebohkan oleh jenis ikan lohan. Sekarang dihebohkan dengan bunga, dihebohkan dengan goes, dihebohkan macam-macam ya. Itu terjadi berulang kali. Tapi yakinlah, kehebohan itu akan segera hilang. Sebentar saja dia akan menghilang. Nah, fenomena apakah ini? Kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana masyarakat meresponnya dan lain sebagainya? Dan itu semua sesuatu yang dapat menginspirasi kita melakukan penelitian. Atau fenomena dalam masyarakat tertentu yang tidak ada dalam masyarakat lain. Ini sangat bagus ketika seorang mahasiswa misalnya berpindah dari satu desa ke kota atau dari satu desa ke desa yang lain. Dia melihat sebuah fenomena yang itu lumrah dalam masyarakat desa dia, tapi itu tidak terjadi dalam masyarakat kota. Atau setelah tinggal di kota beberapa tahun, dia melihat itu fenomena yang lumrah di dalam masyarakat kota, tapi itu tidak terjadi di dalam masyarakat desa. Kata kunci untuk semua pengamatan dan analisis agar kita mendapatkan sebuah ide penelitian adalah kok bisa ya?
Tanyakan itu kepada diri sendiri. Melihat fenomena tertentu, lihat, kok bisa ya? Kok bisa ini terjadi? Kok bisa ini berlangsung? Kok bisa ini terjadi dalam satu masyarakat tapi tidak terjadi di dalam masyarakat lain? Kalau kamu sudah dapat bertanya, kok bisa ya? Itu ada tanda bahwa di dalam fenomena itu terkandung sebuah sisi yang dapat diteliti. Baik, yang kedua adalah duplikasi. Terkesan ini melakukan plagiasi atau mencontek atau melakukan penelitian sejenis atas penelitian yang dilakukan sebelumnya. Bukan. Ini bukan duplikasi yang bersifat plagiasi atau bersifat menyontek. Tapi duplikasi untuk menemukan ide penelitian. Kalau kamu sudah kebingungan, tidak tahu melakukan riset apa, bacalah penelitian-penelitian orang yang lain. Bacalah riset-riset terdahulu, lalu lakukan duplikasi. Apa itu melakukan duplikasi? Yaitu melakukan penelitian sejenis dengan penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Ingat, penelitian sejenis yang sudah ada sebelumnya. Itu yang kita mau duplikasikan. Ini bukan plagiasi, kenapa? Karena ada beberapa hal. Ada 3 hal ini, coba lihat. Pertama, melihat fenomena yang berbeda pada subjek yang sama. Penelitian sebelumnya menulis tentang suatu komunitas, suatu masyarakat, suatu kelompok orang-orang, dan dia menilai fenomena itu dengan menggambarkan fenomena itu dengan fenomena A, dan kita mencoba melihat fenomena yang berbeda atas subjek yang sama itu. Katakanlah, ada penelitian tentang anak muda di satu desa. Dia melihat fenomena anak muda yang menggunakan ganja atau menggunakan sabu-sabu, misalnya. Karena melihat fenomena itu, lalu dia menilai anak muda dengan penilaian tertentu pula. Nah, kita bisa melakukan penelitian yang berbeda terhadap subjek yang sama, terhadap anak yang muda yang sama, yaitu melihat kecenderungan mereka bermain game misalnya, atau belajar agama, atau kegiatan-kegiatan lain yang mereka lakukan. Subjeknya sama, fenomenanya yang berbeda. Sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah komunitas, sebagai sekelompok manusia, tentu saja mereka tidak merepresentasikan satu jenis fenomena tertentu, satu identitas tertentu. Mereka merepresentasikan berbagai fenomena dan identitas yang lain. Nah, karenanya kita bisa melihat subjek yang sama dengan fenomena yang berbeda. Yang kedua, menyatakan hipotesis yang berbeda pada fenomena yang sama. Seperti saya katakan tadi, ketika dikatakan bahwa ada anak muda yang melakukan riset dan pemuda-pemuda itu adalah pemakai sabu-sabu, pemakai ganja, kebut-kebutan, katakanlah kenakalan, dan dia penelitinya memberikan satu hipotesis tentang fenomena itu. Kenapa hipotesis itu muncul pada si peneliti? Karena penilaian subjektif dia terhadap fenomena tersebut. Kita yang datang belakangan ingin melakukan penelitian yang berbeda dengan peneliti sebelumnya dengan memberikan hipotesis yang berbeda. Dia menilai dengan hipotesis tertentu, kita menilai dengan hipotesis yang berbeda. Kenapa kita dapat menilai dengan hipotesis berbeda? Karena ada unsur-unsur subjektif lain yang kita lihat yang tidak dilihat oleh peneliti sebelumnya. Nah, dengan demikian kita dapat menemukan sebuah ide penelitian. Yang lainnya adalah melakukan metode yang berbeda atas subjek dan fenomena yang sama. Subjeknya anak muda, fenomenanya tetap pemakaian sabu di kalangan anak muda, tapi kita menggunakan metode yang berbeda. Katakanlah, dia menggunakan metode fenomenologi. Kita menggunakan metode studi kasus, atau metode etnografi, atau metode lainnya. Nah, itu tentu saja akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dan bukan sebuah plagiasi. Kita bisa melakukan itu untuk konteks di satu tempat atau konteks yang berbeda. Katakanlah, mereka melakukan penelitian di
provinsi yang berbeda, negara yang berbeda, kita melakukan penelitian di tempat kita sendiri. Itu adalah penelitian-penelitian, ide-ide penelitian yang kita dapat temukan dengan metode duplikasi. Berikutnya adalah melanjutkan atau mengembangkan penelitian sebelumnya. Nah, seperti sering saya katakan bahwa semua topik sudah pernah diteliti. Namun, tidak ada topik yang dibahas sempurna dan selesai. Artinya apa? Kita yang hadir belakangan ini sebagai sarjana itu sudah memiliki atau sudah mendapatkan tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah sangat banyak oleh peneliti-peneliti lain. Oleh sebab itu, rasanya semua topik yang ada di dunia ini sudah pernah diteliti. Tapi ingat, tidak ada topik yang betul-betul selesai dan sempurna. Itulah ruang bagi peneliti berikutnya seperti kita untuk melakukan penelitian. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk menemukan penelitian baru itu dengan melanjutkan atau mengembangkan penelitian sebelumnya. Yang pertama adalah melakukan penelitian lain dengan dukungan data tambahan. Artinya apa? Penelitian yang dilakukan sebelumnya menurut kita datanya kurang. Datanya sedikit, dia hanya mewawancarai 2 orang dan 2 orang itu punya perspektif yang sama. Padahal menurut kita, menurut amatan kita, kalau hanya mewawancara 2 orang, ya kesimpulannya akan seperti itu. Seandainya dia mewawancarai 3-4 orang, mungkin kesimpulannya akan berbeda. Atau kalau dia melihat data-data tambahan yang tertulis, kesimpulannya akan berbeda. Nah, ini adalah peluang bagi kita untuk melakukan penelitian. Jadi kita melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, memberikan perspektif berbeda atas penelitian yang ada sebelumnya. Hampir sama dengan di atas. Pada proses ini kita melihat ada sebuah perspektif yang dibangun oleh satu orang tertentu atau sekelompok orang tertentu yang melakukan penelitian atas satu subjek. Tapi kita ingin memberikan perspektif yang berbeda yang tidak dimunculkan atau tidak diwujudkan di dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Contohnya, ada sekelompok orang atau seseorang yang meneliti tentang intoleransi di Aceh misalnya. Dan hasilnya menyatakan bahwa intoleransi di Aceh sangat tinggi. Bahkan menjadi kota dengan nomor 2 tidak toleran se-Indonesia. Kita tidak bisa membantah riset yang dilakukan oleh orang lain. Tapi kita bisa memberikan perspektif yang berbeda kalau kita memiliki data. Menurut kita, misalnya, ada kok sisi-sisi toleran dalam masyarakat Aceh, sisi-sisi toleran dalam kehidupan beragama. Nah, dengan sebuah riset dan metodologi yang benar, kita bisa melakukan itu dan menunjukkan membuktikan keyakinan apa yang kita katakan tersebut, bahwa ada sisi-sisi toleransi antar umat beragama di Aceh. Jadi bukan sepenuhnya intoleran, tapi ada kok yang toleran. Nah, ini hanya bisa kita lakukan dengan sebuah riset. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah melihat kembali subjek yang pernah diteliti karena telah terjadi perbedaan waktu. Snohogranye telah menulis tentang adat Aceh 120 tahun yang lalu, misalnya. Kita bisa melihat kembali adat Aceh yang dipraktikkan oleh masyarakatnya. Apa yang berbeda dari era Snoh? Apa yang telah berkembang? Apa yang sudah mati? Apa yang sudah tidak dilakukan lagi? Apa yang dulu boleh-boleh saja di dalam masyarakat, sekarang tidak boleh lagi? Dan lain sebagainya. Itu semua bisa kita lakukan sebagai sebuah riset baru, kita teliti karena ada perbedaan waktu. Berikutnya, apa yang kita bisa dapat lakukan untuk menemukan sebuah ide adalah menerapkan teori tertentu. Dalam sosiologi itu banyak sekali teori, sebab riset-riset pun ditujukan untuk menemukan teori tertentu.
Di antara sekian banyak sekali teori itu, ada teori-teori yang sangat populer, yang sering dikatakan oleh orang lain, atau sebuah teori yang mencirikan sarjana tertentu. Ketika kita bicara tentang Marx misalnya, Karl Marx, itu kita akan teringat tentang teori kelas misalnya. Ketika kita bicara tentang Weber, kita akan teringat teori tentang etika Protestan misalnya, ya. Dan demikian juga dengan sarjana-sarjana yang lain, tokoh-tokoh yang lain. Mereka semua memiliki teori tertentu. Ingat bahwa semua teori dibangun berbasis pada sebuah subjek sosial tertentu di dalam masyarakat. Artinya teori itu beda dengan wahyu yang datang dari langit. Teori itu dibangun ketika melihat atau menggambarkan sebuah masyarakat, sebuah subjek di dalam masyarakat tertentu. Dari sanalah kemudian dikonstruksi sebuah kalimat yang kita sebut dengan sebuah teori. Nah, berbasis dengan pengetahuan tentang teori ini, kita bisa menggunakan teori ini untuk melihat subjek dalam masyarakat tertentu yang memiliki kemiripan. Weber misalnya melihat masyarakat atau tentang etika Protestan di dalam masyarakat Eropa. Kenapa tidak melihat etika Islam di dalam masyarakat Aceh? Katakanlah demikian. Itu sesuatu yang sama secara teoritis, tapi memiliki subjek yang berbeda, namun memiliki kemiripan. Sama-sama masyarakat beragama, tapi agamanya berbeda dan tempatnya berbeda. Ini adalah ide awal bagi kita untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teori tertentu. Jadi teori etika Protestan, teori katakanlah otoritas yang dikembangkan oleh Weber karena melihat masyarakat Eropa, kita gunakan di dalam masyarakat yang kita ingin teliti. Atau melihat subjek tertentu yang berbeda. Ada suatu teori dibangun tentang subjek tertentu, subjek dalam satu komunitas. Lalu kita menggunakan teori itu untuk subjek yang berbeda, subjek yang lainnya, yang betul-betul tidak memiliki kemiripan. Kalau sebelumnya saya katakan bahwa dia memiliki kemiripan antara, kalau dalam contoh Weber, antara masyarakat etika dalam masyarakat Protestan dengan etika dalam masyarakat Muslim misalnya. Tapi kali ini kita juga bisa melakukan sebuah penelitian dengan melihat subjek tertentu yang menjadi dasar pembangunan sebuah teori dan kita gunakan untuk yang berbeda, subjeknya benar-benar berbeda. Katakanlah ketika melihat tentang etika Protestan, kita melihat etika dalam politik, katakanlah demikian. Jadi teori dibangun untuk melihat etika dalam agama, tapi kita menggunakan teori itu untuk melihat etika di dalam komunitas politik. Itu juga bisa menjadi inspirasi awal bagi kita untuk melakukan penelitian. Yang berikutnya, menggunakan teori untuk subjek keilmuan yang berbeda. Ini menarik. Kenapa? Karena kita melakukan sebuah cross keilmuan, menjembatani antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Ketika misalnya ada sebuah teori tentang eksat, teori biologi, misalnya kita gunakan untuk teori politik atau teori agama atau teori yang dibangun untuk menilai sesuatu tentang politik. Kita gunakan teori itu untuk melihat masyarakat beragama misalnya. Itu sesuatu yang kita mencoba meloncatkan satu teori ke sebuah fenomena yang berbeda untuk menilai fenomena tersebut. Itu juga bisa memberikan kita inspirasi awal untuk menerapkan teori tertentu. Berikutnya, yang juga dapat kita lakukan untuk menemukan suatu ide adalah menyelesaikan masalah-masalah sosial. Masalah sosial terjadi dalam masyarakat dan menghambat mereka melakukan sesuatu yang terbaik. Ketika ada masalah sosial, itu artinya masyarakat itu akan terhenti untuk melakukan sesuatu yang ideal.
Kenapa terhenti? Karena ada masalah. Masalah tidak selesai karena tidak ada satu kata yang sama antara masyarakat dan pemerintah. Masalah sosial misalnya, kenapa tidak selesai? Karena tidak ada satu kata antara masyarakatnya dengan pemerintah. Masyarakatnya membutuhkan sesuatu, pemerintahnya menyatakan yang lain, misalnya. Nah, masalah-masalah seperti itu adalah masalah sosial dan politik yang kita dapat menginspirasi kita untuk melakukan penelitian. Coba lihat di sekitar kamu, pasti ada sangat banyak masalah yang terjadi. Setiap hari kalau kamu berteman dengan orang dewasa, mereka akan cerita pemerintah tidak melakukan ini, pemerintah melakukan itu, padahal kita pinginnya ini, dan lain sebagainya. Masalah-masalah tersebut terus ada. Nah, kenapa tidak mencoba melakukan sesuatu penelitian untuk menjembatani dua masalah ini? Bagaimana melakukan penelitian dari sana? Kita bisa melakukan penelitian untuk menemukan sebuah rumusan solusi langsung. Masyarakat mengeluhkan air yang tidak dapat dibagi adil karena keterbatasan air untuk dialirkan ke sawah, katakanlah demikian, sehingga terjadi konflik. Atau masyarakat misalnya mengeluhkan tidak tegasnya pemerintah dalam membuat peta perbatasan desa sehingga terjadi konflik misalnya. Apa yang kita bisa lakukan dengan riset ini? Banyak hal. Katakanlah misalnya menemukan ide-ide dari masyarakat sendiri seperti apa harusnya penyelesaian masalah dilakukan. Kenapa batas desa tidak pernah selesai? Karena tidak ada satu kata, satu rumusan bersama yang disepakati. Kenapa tidak ada rumusan bersama yang disepakati? Karena setiap orang memberikan rumusan sendiri, tapi tidak terkomunikasikan kepada orang lain yang juga memberikan rumusan sendiri. Kita melakukan penelitian, mendengarkan si A, si B, si C, si D, sampai si Z, rumusan-rumusan yang ia tawarkan, kemudian kita mengolah datanya, dan kemudian melahirkan solusinya. Mengambil benang merah dari apa yang dia katakan, yang mereka katakan, sehingga mereka menyepakati itu sebagai sebuah solusi. Nah, itu adalah bagian dari solusi langsung, sebagai contoh. Ada banyak yang lain yang kita bisa lakukan terkait dengan masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Atau kita juga dapat melakukan penelitian untuk menghasilkan sebuah kertas kerja atau policy brief, yang kertas kerja itu bisa kita sampaikan kepada pengambil kebijakan, kepada pemerintah. Nah, ini juga sangat penting agar pemerintah mengerti dan paham tentang kondisi sosial tertentu, dan itu berdasarkan atas bukti, atas data, atas fenomena real yang terjadi dalam masyarakat, bukan sebuah kepentingan pribadi. Tanpa riset tidak ada kertas kerja atau policy brief. Dan seharusnya pemerintah tidak boleh melakukan kebijakan kalau tidak atas dasar policy brief. Ingat bahwa setiap mahasiswa adalah peneliti, dan setiap peneliti akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang ditelitinya. Jadi pastikan penelitian kamu itu memiliki data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian untuk sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.